Apakah kamu pernah melihat bahan makanan seperti kentang dan bawang dapat disimpan lama tanpa bertunas? Padahal kita mengetahui bahwa bahan makanan seperti itu jika disimpan lama akan bertunas. Lalu, apakah kalian pernah berpikir bagaimana bahan makanan tersebut bisa bertahan lama? Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu inti atom dan radioaktivitas. Pengaplikasi radioisotop dapat menghambat pertumbuhan bahan-bahan seperti itu. Jadi, sebelum bahan tersebut disimpan, diberi radiasi dengan dosis tertentu, sehingga tidak akan bertunas. Dengan demikian, dapat disimpan lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sarah Madini Putri. Teman-teman, bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Sekarang kita akan memulai materi pada hari ini. Atom merupakan bagian terkecil suatu elemen yang merupakan suatu partikel netral di mana jumlah muatan listrik positif dan negatif sama. Menurut J.J. Thomson, atom seperti bola yang mengandung muatan positif tersebar secara merata di seluruh volume bola. Elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Menurut Ernest Rutherford, bagian luar dibatasi elektron, sedangkan bagian tengah terdapat inti bermuatan positif. Terdapat gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Sebagai buktinya, penembakan lempeng logam dengan sinar radioaktif zat polonium tampak ada peristiwa hamburan. Menurut Niels Bohr, hampir sama dengan Rutherford, hanya saja berbeda dalam hal lintasan. Pertama, elektron dalam gerakannya mengelilingi inti, hanya mungkin apabila memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan N kali H bar, di mana N itu bilangan kuantum dasar, sedangkan H bar konstanta Planck, dengan nilai 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. 2. Elektron bergerak dalam lintasan stasioner tanpa memancarkan energi. Ketiga, elektron dapat pindah dari satu ke lintasan lain sambil memancarkan atau menyerap energi berupa gelombang elektromagnetik sebesar delta E sama dengan H dikali F, di mana delta E merupakan perbedaan energi kedua lintasan, sedangkan F itu frekuensi gelombang elektromagnetik. Atom terbagi menjadi dua, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, di mana proton bermuatan positif dan neutron merupakan partikel tidak bermuatan. Sedangkan kulit atom terdiri dari elektron bermuatan negatif. Kemudian, bagaimana sih cara menuliskan inti atom? Pada periodik unsur dituliskan sebagai berikut. A, Z, X. X merupakan nama unsur atom. Z merupakan nomor atom sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron untuk atom netral. A merupakan nomor massa sama dengan jumlah proton dan neutron pada inti atom. Karena A sama dengan proton plus neutron, bisa kita tuliskan A sama dengan Z plus N, sehingga diperoleh jumlah neutron N sama dengan A min Z. Jenis-jenis atom. Isotop merupakan unsur-unsur dengan nomor atom sama, tapi nomor massa berbeda. Isobar merupakan unsur-unsur dengan nomor massa sama, tetapi nomor atom berbeda. Isoton merupakan unsur-unsur dengan jumlah neutron yang sama, tetapi nomor massa berbeda. Catatan, sifat kimiawi unsur ditentukan oleh nomor atom, jumlah elektron pada kulit terluar. Sifat fisika unsur ditentukan oleh jumlah neutron pada inti atom. Defek massa. Inti atom tersusun oleh proton dan neutron, tetapi jumlah massa proton dan massa neutron atau bisa disebut massa nukleon ternyata memiliki massa inti yang selalu lebih kecil daripada massa nukleon. Defek massa merupakan selisih antar gabungan massa nukleon pembentuk inti P plus N dengan massa inti. Secara matematis, defek massa dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta M sama dengan dalam kurung Z kali MP plus N kali Mn dikurang M inti. Delta M merupakan defek massa,
1 SMA atau satuan massa atom sama dengan 931 mega elektron volt. Z merupakan jumlah proton, MP merupakan massa proton, N adalah jumlah neutron atau A min Z, Mn merupakan massa neutron, M inti massa inti atom. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yaitu E ikat sama dengan delta M kali C kuadrat. Persamaan ini berlaku jika delta M dalam kilogram. Jika delta M dalam SMA, maka persamaannya akan menjadi E ikat sama dengan delta M kali 931 mega elektron volt. C merupakan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi ikat rata-rata tiap nukleon atau inti atom. Persamaannya E nukleon sama dengan E ikat dibagi A. Perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah jawabannya A, karena atom Rutherford menjelaskan elektron melepas energi ketika mengitari inti, sedangkan Bohr menjelaskan elektron tidak memancarkan atau menyerap energi ketika mengitari inti. Radioaktivitas adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Radioaktivitas juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif, sinar alfa, beta, dan gamma. 1. Sinar alfa. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar alfa. Sinar alfa merupakan inti helium. Sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Daya ionisasi paling tinggi daripada beta dan gamma, sehingga daya tembus paling lemah daripada beta dan gamma. Daya jangkaunya 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara. Dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat radium zat radioaktif. Ketika zat melewati medan magnet, maka akan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. XX merupakan arah medan magnet menuju bidang ya. Ketika zat memancarkan sinar melewati alfa, akan dibelokkan. Berikut persamaan radioaktif yang memancarkan sinar alfa atau helium. 2. Sinar beta. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar beta. Terdiri dari partikel-partikel yang berupa elektron, bermuatan negatif, daya ionisasi dan daya tembus sedang, daya jangkau di udara sejauh 9 cm, dapat menembus sebuah kayu dan aluminium, dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Persamaan reaksi zat radioaktif yang memancarkan sinar beta. 3. Sinar gamma. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Daya ionisasi paling lemah, daya tembus paling tinggi, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm, tidak bermuatan, tidak memiliki massa, tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Dapat dilihat pada gambar di samping ya. Persamaan reaksinya. Peluruhan inti atom. Inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus dapat mengakibatkan jumlah inti atom berkurang atau mengalami peluruhan. Secara matematis, jumlah inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada dua persamaan. Kalau N jumlah inti atom, kalau M massa. N0 adalah jumlah inti atom pada keadaan awal. N merupakan jumlah inti pada keadaan akhir. M0 merupakan massa pada keadaan awal, M merupakan massa pada keadaan akhir, T kecil merupakan waktu peluruhan, T setengah merupakan waktu paruh, waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Laju peluruhan atau aktivitas radioaktif yang disimbolkan dengan A besar adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif meluruh, banyaknya inti yang meluruh tiap satuan waktu. Laju peluruhan menandakan keaktifan zat radioaktif. Persamaannya, A sama dengan lambda kali N besar. A sama dengan aktivitas radioaktif, satuan SI-nya becquerel atau peluruhan per second, di mana 1 becquerel sama dengan 1 peluruhan per second. 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per second. Lambdanya sama dengan konstanta atau tetapan peluruhan. Satuannya S-1.
N besarnya jumlah inti zat radioaktif. Kalau N tidak diketahui, kita dapat mencari dengan persamaan N sama dengan N kecil kali Na, di mana N merupakan jumlah zat mol, Na-nya bilangan Avogadro, ketetapan. Konstanta atau tetapan peluruhan. Lambda bisa kita cari dengan persamaan lambda sama dengan ln 2 per T setengah, di mana ln 2 0,693 per T setengah. Lambdanya konstanta tetapan peluruhan, S pangkat min 1, T setengahnya waktu paruh. Umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif. Persamaannya, Tmax sama dengan 1,44 kali T setengah. Waktu paruh atau T setengah. Waktu paruh, waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Kita dapat mencari waktu paruh dengan dua persamaan. Persamaan jumlah atau massa inti akhir dan persamaan konstanta peluruhan. Sesuai yang diketahui di soal. Contoh soal. Waktu paruh dari unsur bismut dengan nomor massa 210 adalah 5 hari. Awalnya disimpan sebanyak 16 gram dan kemudian sisanya tinggal 1 gram. Unsur tersebut telah disimpan selama berapa hari? Diketahui T setengahnya sama dengan 5 hari. M0-nya sama dengan 16 gram. M-nya sama dengan 1 gram. Ditanya T kecil waktu peluruhan. Kita bisa menjawab dengan persamaan M sama dengan M0 kali 1/2 pangkat T kecil per T setengah. Kita masukin yang diketahui menjadi 1 sama dengan 16 kali 1/2 pangkat T per 5. 16-nya kita pindah ruas dari kali ke bagi menjadi 1/16 sama dengan 1/2 pangkat T kecil per 5. Lalu jadikan bilangan berpangkat. Jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat T kecil per 5. 1/2-nya kita coret, lalu pangkatnya kita turunkan. Jadi 4 sama dengan T kecil per 5. Kita pindah ruas, jadi T sama dengan 4 kali 5. T kecil sama dengan 20 hari, jadi jawabannya C. Aplikasi dalam teknologi pada bidang kedokteran, sterilisasi radiasi, terapi tumor atau kanker, penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer, tridimensional conformal radioterapi, teknik pengaktifan neutron pada bidang hidrologi untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur, untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Pada bidang biologis, pengukuran usia bahan organik, pada bidang pertanian, pemberantasan hama, pemulihan tanaman, penyimpanan makanan, pemupukan, pada bidang industri, pemeriksaan tanpa merusak, mengontrol ketebalan bahan, pengawetan bahan, meningkatkan mutu tekstil, untuk mempelajari pengaruh oli dan adiktif pada mesin selama mesin bekerja, sebagai sumber tenaga listrik untuk PLTN, dan masih banyak lagi. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Waktunya memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.